Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Falah, UGM 2001-2010-004 dari AMTJ. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana kita membuat akunting atau nantinya akan membuat laporan keuangan ya dari suatu perusahaan. Jadi langsung aja saya akan share screen dulu. Baik, di sini udah ada aplikasi Odoo ya sebagai aplikasi yang saya gunakan dalam membuat akunting ini, dan perusahaan yang saya gunakan adalah salah satu UMKM milik teman saya sendiri, di mana UMKM ini bergerak dalam bidang penjualan kerudung khususnya. Jadi kita langsung saja masuk ke menu akunting. Setelah itu di dalamnya akan ada tampilan seperti ini, di mana sebelum melakukan semuanya kita harus melakukan penyetingan terlebih dahulu. Kita lakukan setting di menu konfigurasi ya. Di menu konfigurasi ini kita akan melakukan setting di mana kita akan menambahkan akun-akun apa saja yang kita butuhkan nantinya dalam mendata atau membuat laporan keuangan. Kita langsung aja masuk ke chart of account. Nah, untuk memudahkan kita mencari akunnya, kita bisa sort aja, bisa group by akun type. Nah, di sini seperti ini yang kita butuhkan bisa teman-teman cari. Nah, ini saya udah membuat dari akun-akun ini sendiri ya. Ini untuk nomor akun bisa nggak usah dirubah. Kemudian ini saya sudah menambahkan outlet, kendaraan, persen outlet dan lain-lain. Kemudian saya juga menambahkan di sini, dimana di sini juga sudah saya tambahkan ada beban gaji, ada beban iklan, beban pengiriman, kuota internet dan lain-lain. Untuk menggantinya bisa diklik aja, lalu kita ganti, misalkan ini adalah beban lembur. Bisa langsung diganti seperti ini. Oke, bisa seperti itu. Teman-teman bisa nambahkan atau mengganti sesuai dengan yang teman-teman butuhkan sih untuk konfigurasi ini. Oke, setelah melakukan konfigurasi kita bisa kembali ke dashboard ya, atau ke akunting tadi. Nah, untuk melakukan pendataan terlebih dahulu kita harus melakukan pendataan produk kita. Jadi kita ke menu customer, setelah itu kita membuat produk. Nah, produk sendiri ini adalah produk-produk yang dijual di UMKM-nya ya teman-teman. Jadi ini saya sudah menambahkan kerudung hitam dan juga kerudung hijau army. Ini saya buat ya sesuai dengan produk yang dijual aja, karena ini hanya menjual kerudung, jadi saya bedakan menjadi warna-warnanya aja. Misalkan kita akan membuat produk lagi, coba kita membuat kerudung biru. Oke, untuk kerudung biru, nah di sini kita bisa setting untuk harga jualnya. Untuk harga jualnya sendiri untuk toko teman saya ini ada di 23.000. Kemudian nggak ada pajaknya, jadi kita bisa silang aja buat pajaknya. Oke, setelah jadi seperti ini, kita bisa tekan tombol create atau langsung kembali ya. Kalau create ini kita bisa lanjut lagi untuk membuat produk yang baru lagi. Nah, nanti produk-produk yang udah jadi akan keluar di sini beserta harganya juga pajaknya ya, kalau ada pajaknya. Oke, setelah kita membuat produk, alur berikutnya adalah membuat invoice jika ada pembelian. Jadi di menu customer ini teman-teman bisa klik menu invoice untuk melakukan, misalnya di UMKM ini ada yang melakukan pembelian atau pengambilan barang. Nah, ini saya sudah mencoba untuk membuat invoice ya. Oke, kita klik aja invoice-nya. Untuk customer, nama customernya bisa nama perusahaan atau nama pribadi. Kita coba aja untuk nama pribadi, misalkan namanya Rara. Oke, karena Rara belum pernah melakukan histori pembelian sama sekali di UMKM ini, jadinya untuk Rara nggak ada di sini ya. Jadi kita create and edit aja. Nah, Rara ini bukan company, tapi dia adalah pembeli perorangan ya, atau individual. Jadi bisa ditentang di individualnya. Kemudian save and close. Oke, jangan lupa untuk isi data ya. Misalkan Rara ini melakukan pembelian pada hari ini, tanggal 26. Oke, dan melakukan pembayaran juga pada tanggal 26. Jadi pembayarannya langsung lunas ya teman-teman.
Oke, untuk apa yang dibeli oleh Rara juga kita harus cantumkan di sini ya. Oke, untuk Rara membeli kerudung biru. Untuk membeli kerudung biru, kemudian akun ini adalah akun penjualan. Ini nantinya akan berpengaruh kepada pendataan keuangan atau laporan keuangan yang akan kita buat ya teman-teman. Jadi ini dia otomatis langsung masuk ke akun penjualan. Kemudian untuk quantity ini adalah jumlah kerudung biru yang akan dibeli Rara. Misalkan Rara akan membeli kerudung biru sebanyak 2, nggak pakai pajak karena di UMKM ini nggak ada pajaknya. Jadi totalnya adalah 46.000. Misalkan nanti Rara akan membeli kerudung lagi dengan warna yang berbeda, kita bisa add aja. Misalkan Rara juga membeli kerudung hijau army, bisa ditambahkan langsung tanpa pajak. Kemudian untuk kuantitinya kita bisa sesuaikan dengan keinginan customer. Misalkan Rara akan membeli kerudung hijau army sebanyak 3 buah. Jadi total yang akan dibayar Rara adalah sebesar 115.000. Ini tidak menggunakan pajak. Sekali lagi untuk pajak bisa disesuaikan ya, apakah UMKM yang teman-teman bikin itu harus menggunakan pajak atau enggak. Kalau sudah, kita bisa konfirmasi di sini. Oke, setelah dikonfirmasi kalau memang Raranya sudah membayar, kita bisa tekan register payment agar transaksi ini dikatakan lunas. Nah, di sini sendiri kalau misalkan Rara menggunakan transaksi transfer, kita bisa membeli bank agar pendataan yang akan masuk nanti masuk ke dalam akun bank kita, atau menggunakan cash. Di sini coba kita untuk menggunakan transfer bank. Kemudian create payment. Dan di sini udah ada tulisan paid di mana mengatakan bahwasanya transaksi ini sudah berhasil dan sudah terbayar. Oke, kita bisa kembali ke menu accounting lagi. Setelah itu teman-teman, itu adalah bagaimana kita mendapatkan income ya, atau pemasukan dari UMKM ini. Kemudian bagaimana jika kita ingin membayar atau menambah stok dan lain-lain, kita bisa masuk ke menu vendor. Kemudian kita klik bills. Nah, di dalam bills ini kita bisa istilahnya untuk mencatat apa saja pengeluaran dari perusahaan kita. Contohnya di sini sudah ada pernah melakukan pembelian stok kerudung ya dari vendornya, supplier kerudung sebesar 900.000 dan sudah terbayar. Nah, misalkan kita akan membeli kerudung lagi, kita bisa tambahkan di sini supplier kerudung karena sama ya, supplier kerudung. Setelah itu kita masukkan apa yang kita inginkan di sini, misalkan stok kerudung dan lain-lain bisa ditambahkan di sini. Kemudian untuk tanggalnya kita sesuaikan aja, misalkan pada tanggal 26 ini kita membeli lagi ya stok kerudungnya. Dan jangan lupa untuk menambahkan produk apa yang dibeli. Misalkan kita stok kerudung lagi, kerudung hitam misalkan. Oke, nanti untuk jumlah dan lain-lainnya teman-teman bisa tambahkan juga di sini. Oke, mungkin seperti itu. Setelah melakukan pengisian data yang dibutuhkan, nanti teman-teman bisa memencet atau menekan confirm di sebelah sini. Kemudian yang akan ditampilkan adalah transaksi seperti ini ya. Jika teman-teman belum menyelesaikan transaksinya, maka transaksinya akan memberi keterangan seperti ini, not paid atau belum terbayar atau terhenti, berupa statusnya berupa draft ya. Jadi teman-teman belum menyelesaikan. Untuk transaksi yang sudah diselesaikan, nanti tampilannya akan berupa seperti ini. Jadi untuk produknya kerudung hitam, labelnya kerudung hitam, akunnya di sini masuk ke cost of goods sold. Kemudian untuk kuantitinya ini berjumlah 50 pieces. Kemudian untuk harganya 18.000 per piece, dan subtotalnya akan ditotal otomatis oleh aplikasi ini. Nah, ini untuk contoh transaksi yang sudah terbayar dan sudah diselesaikan. Oke, mungkin itu untuk laporan
pengeluaran dari perusahaan ya. Selain itu menu vendors ini bisa juga digunakan untuk biaya beban gaji, beban listrik dan lain-lain, sama caranya dengan menekan bills pada menu vendor. Tapi untuk perusahaan ini dia nggak menggunakan karyawan ya, sementara masih di-handle sendiri, dan untuk beban-beban dan lain-lainnya belum dicatat dan masih menggunakan online saja. Jadi mungkin bebannya ada beban kuota internet saja. Setelah kita mengisi baik di invoice maupun di bills, kita bisa melihat pada fitur reporting. Nah, fitur reporting ini yang menarik teman-teman. Jadi fitur reporting ini merupakan fitur di mana kita bisa melihat laporan keuangan dari perusahaan ini. Di sini ada balance sheet atau neraca ya, kemudian ada profit and loss atau laba rugi dan lain-lain, ya, ada cash flow, kemudian ada laporan pajak dan lain-lain. Kita bisa klik aja di reporting lalu klik ke laporan yang diinginkan. Misalkan ini saya melihat neraca. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, untuk kemudian yang di laba ruginya seperti ini. Kita bisa lihat di sini tadi yang sudah kita masukkan baik itu transaksi maupun pembelian-pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini akan terdata semua, teman-teman. Jadi tadi kan perusahaan melakukan pembelian stok ya sebanyak 900.000. Di sini ada cost of goods sold. Di sini 900.000 yang berupa kerudung hitam tadi yang udah saya tunjukkan. Kemudian untuk income-nya perusahaan ini mendapatkan penjualan sebesar 161.000, di mana nantinya di sini udah akan ditotal secara otomatis, dan ini masih menunjukkan bahwa perusahaan ini masih loss ya, yang kita lakukan di sini tadi. Oke, untuk profitnya sendiri ada 161.000 ini. Jadi mungkin itu gambaran dari pengoperasian Odoo dengan menu akunting. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, mulai dari bagaimana kita membuat produk, lalu bagaimana kita membuat invoice, lalu bagaimana kita jika ada customer yang melakukan pembelian, kemudian untuk kita membeli bahan baku bisa dilakukan di bills, dan segala beban-beban bisa dimasukkan juga di bills. Kemudian untuk reportingnya kita akan menerima laporan dalam bentuk jadi. Laporan-laporannya macam-macam, ada balance sheet, neraca laba rugi, profit and loss, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.